Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mas Harto, channel yang membahas masalah psikosomatis, GERD, ANSI, dan asam lambung. Dalam video ini Mas Harto ingin membahas masalah cara mengendalikan rasa takut bagi penderita anxiety asam lambung. Oke, ikuti saja video Mas Harto selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video ini Mas Harto ingin berbagi trik atau berbagi tips tentang cara mengelola rasa takut. Jadi rasa takut itu berawal dari pikiran kita ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tuh merasakan rasa takut itu sebetulnya wajar, tapi dikatakan tidak wajar kalau rasa takutnya berlebihan. Nah, sekarang bagaimana agar rasa takut itu tidak berlebihan? Karena begitu rasa takut teman-teman berlebihan, maka yang timbul nanti adalah kecemasan. Kalau kecemasan itu intens, maka disebut dengan anxiety disorder. Itu ya, tahapannya seperti itu. Jadi kalau orang takut itu wajar ya teman-teman ya. Tapi kalau takut berlebihan, kemudian menimbulkan kecemasan yang berulang-ulang, itu nanti teman-teman akan jatuh ke yang namanya anxiety disorder. Jadi bagaimana caranya mengatasi rasa takut atau mengelola rasa takut itu sebetulnya sangat simpel ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang dibutuhkan adalah ilmu pengetahuan. Jadi ketika ilmu pengetahuan itu teman-teman dapatkan, maka rasa takut itu akan segera hilang atau berangsur-angsur berkurang ya. Contoh ini ya, contoh ketika teman-teman itu takut dengan penyakit berat, teman-teman tinggal pergi ke dokter, karena dokter yang menangani masalah penyakit itu sudah berpengalaman ya, dia sudah sekolah lama ya kan, dia sudah tahu ilmunya. Nah begitu teman-teman ke dokter kemudian didiagnosa, kemudian dokter mengatakan oh ini enggak apa-apa, oh ini tidak menyangkut penyakit berat, karena dokter juga akan melakukan langkah-langkah ya, mungkin dengan cek darah ya kan, mungkin juga dengan endoskopi, mungkin dengan apa yang bisa mendiagnosa bahwa teman-teman itu penyakitnya hanya penyakit psikis ya, sering dikatakan itu psikosomatis. Nah ketika dokter sudah mengatakan bahwa oh ini penyakitnya ke arah kejiwaan, ya sudah teman-teman tenang, tidak usah panik. Itu menjadi pegangan teman-teman untuk melakukan langkah-langkah penyembuhan. Kalau misal dokter menyarankan teman-teman harus ke psikiater, ya sudah, berarti teman-teman itu sudah tidak bisa mengendalikan kecemasan. Ketika teman-teman sudah seolah-olah hilang kontrol terhadap diri teman-teman sendiri, sehingga tidak bisa mengatasi kecemasan tadi, maka langkahnya yaitu psikiater. Nanti psikiater akan ngasih obat penenang ya. Obat penenang itu ya macam-macam, contohnya seperti alprazolam ya, itu salah satu obat untuk menenangkan dari kecemasan. Mungkin ada obat-obat yang lain yang Mas Harto tidak tahu ya. Nah kembali ke triknya cara mengatasi ketakutan masalah penyakit berat, salah satunya yaitu pergi ke dokter. Nah mungkin ada lagi ketakutan perjalanan jauh seperti yang Mas Harto lakukan kemarin ya. Jadi Mas Harto itu kan dari Sumatera ke Jawa itu kan melalui Selat Sunda atau melalui penyeberangan laut ya, dari Bakauheni ke Merak itu naik bis, itu tiket sudah dibeli tanggal 26, sementara tanggal 24 atau 23 itu ada kabar bahwa ombak tinggi, ada juga berita mobil kecemplung laut ya kan. Nah itu gimana cara ngatasinya untuk penderita seperti kita ini ya. Nah karena Mas Harto alhamdulillah sudah bisa mengendalikan pikiran, sudah rajin olah nafas, maka Mas Harto cukup dengan memainkan logika saja itu ya, memainkan logika. Artinya apa? Info-info yang
valid tentang penyeberangan laut, kondisi ombak dan sebagainya, itu kan ada di internet. Nah, kita coba cari di internet. Kemudian ada info-info dari YouTube dan sebagainya, itu coba tonton sampai habis, jangan tonton yang peristiwa-peristiwa yang nggak mengenakan ya. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan info yang valid, pengetahuan yang lengkap. Akhirnya apa? Teman-teman menjadi mantap untuk melakukan perjalanan, tidak panik, tidak takut ya. Karena apa? Ketika nanti sampai di pelabuhan, ketika petugas pelabuhan itu sudah berkoordinasi dengan BMKG, aparat keamanan dan sebagainya, itu otomatis nanti kapal tidak boleh berangkat ya, pasti tertahan di pelabuhan. Nah, dengan logika seperti itu, maka Mas Harto di perjalanan tidak mengalami yang namanya kecemasan atau panic attack ya. Alhamdulillah sampai tujuan selamat dan tidak ada kurang suatu apapun. Nah, itu ya teman-teman cara mengelola ketakutan atau cara mengelola rasa takut. Jadi teman-teman tinggal memainkan logika. Jadi logikanya teman-teman itu dioptimalkan ya, didahulukan, jangan perasaan dulu. Kalau perasaan dulu, akhirnya teman-teman akan terjebak di perasaan, karena perasaan ini kan tidak logis, tidak ada tolak ukurnya, tidak ada datanya gitu kan. Tapi kalau teman-teman mengumpulkan data dari mana, kemudian teman-teman simpulkan sendiri, nanti ketakutan itu akan hilang dengan sendirinya. Ya seperti halnya contoh ketakutan tentang penyakit berat, teman-teman tinggal cek darah ya kan, tinggal ke dokter yang ahli menangani di bidangnya ya, nanti diagnosanya biar tepat. Nah, cuman itu saja ya teman-teman ya yang perlu dilakukan untuk mengatasi ketakutan. Maka ada pepatah yang mengatakan, atau kata-kata mutiara yang mengatakan, ketakutan itu bukan ya, pengetahuan itu akan mengalahkan ketakutan. Ya, itu benar. Jadi ketika teman-teman itu merasa takut, maka apa yang harus teman-teman lakukan? Yaitu mencari pengetahuan, mencari data-data, info-info yang valid ya. Jangan info-info yang tidak bertanggung jawab. Karena di medsos ini orang itu senangnya heboh, senangnya menakut-nakuti, agar apa? Agar banyak ditonton. Nah itu ya, jadi cari informasi yang valid. Yang valid itu dari mana? Ya dari sumber-sumber yang terpercaya, dari orang-orang yang ahli, yang expert di bidangnya. Oke ya teman-teman, itu saja video Mas Harto pagi ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.